Amma ba'du. Para hadirin al-adillah, para ikhwan al-hadirin al-fudula, pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kita di majlis yang penuh dengan cahaya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin bahwa beliau saat ini hadir di tengah-tengah kita, dan kita yakin majlis ini dihadiri arwah para aulia dan salihin, khususnya ruh seorang wali min auliaillah yang kita peringati haulnya Al-Habibul Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Siggar. Sehingga kita yang hadir di majlis ini tidak akan pulang dengan sia-sia dan tangan kosong, melainkan kita pulang telah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, diterima taubat kita oleh Allah, dan kemudian Allah merubah segala yang buruk dari kita menjadi lebih baik dalam kehidupan kita yang akan datang. Para hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya tatkala memanggil kalian, menyeru kalian untuk sebuah ajaran yang menghidupkan kalian, ajaran yang membuat hati kita menjadi hidup, ajaran yang membuat iman kita menjadi hidup, ajaran yang membuat segala sesuatu yang ada pada diri kita menjadi hidup dan merupakan tujuan daripada kehidupan kita di dunia untuk mencapai keselamatan kelak di akhirat. Para hadirin rahimakumullah, tidak ada yang lebih utama setelah Allah kecuali Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Ay ahaqqu bi kulli mu'minin min anfusihim. Lebih berhak untuk ditaati bagi orang-orang mukmin daripada dirinya sendiri. Bahkan lebih berhak daripada hartanya, daripada anak-anaknya, istrinya, dan semua yang ia miliki. Maka ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus diutamakan di atas ketaatan yang lain. Dan itu semua keuntungannya akan kembali kepada kita. Karena para hadirin rahimakumullah, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali orang yang kelak di akhirat mendapatkan izin dari Allah. Dan orang yang mendapatkan izin dari Allah itu adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah memohon kepada Rasulullah agar kelak di akhirat diberikan syafaat. Dan Rasulullah berkata, Inni fa'il dzalika insyaallah. Insyaallah, jika Allah menghendaki aku akan memberikan syafaat kepadamu. Kemudian sahabat Anas bin Malik berkata, Fa aina atlubuka ya Rasulullah? Maka di manakah aku mencarimu kelak wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab, Qala awwalu ma tatlubuni 'inda sirat. Pertama kali engkau cari aku di sirat. Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Qala fa illam alqaka 'inda sirat, qala fatlubni 'inda al-mizan. Bagaimana jika aku tidak mendapatimu di sirat ya Rasulullah? Maka Rasul SAW menjawab, carilah aku di mizan, di timbangan amal para manusia kelak di akhirat. Qala fa in lam alqaka 'indal mizan,
Lalu bagaimana ya Rasulullah jika aku tidak mendapatimu di tempat mizan? Maka beliau SAW menjawab, qala fatlubni 'indal haud fa inni la ukhti'u hadhihi thalathata mawatin. Maka carilah aku di telaga haud, al-haud, telaga Kautsar yang Nabi SAW kelak akan memberikan minum kepada seluruh manusia dari telaga itu. Maka beliau SAW bersabda, tidak mungkin aku akan terlewat dari 3 tempat ini. Pasti setiap orang, setiap mukmin akan mendapati beliau SAW di antara 3 tempat ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapati beliau kelak di hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan bahwa inna Allah nazara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi wabta'athahu bi risalatihi thumma nazara ila qulubil ibad fawajada quluba ashabi Muhammadin khaira qulubil ibad فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang hati setiap hambanya, dan ternyata Allah mendapati hati daripada Nabi Muhammad SAW sebaik-baik hati seluruh manusia. Maka Allah memilih beliau dan mengutus beliau untuk membawa risalah agamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat dari seluruh hati hamba-hambanya, tidak ada yang lebih baik setelah Nabi Muhammad kecuali hati para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah pilih mereka menjadi pembantu-pembantu nabinya, menjadi orang-orang yang menyokong perjuangan nabinya dan berjuang dalam kepentingan agama nabinya Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Pada pagi hari ini, betapa banyak kita dapatkan keuntungan yang luar biasa. Tidak hanya rahmat, tidak hanya nafahat, kita juga mendapatkan banyak wasiat-wasiat yang bisa menyegarkan ruh kita dan membuat hati kita menjadi hidup dari kumpulan mutiara hikmah kalam Al-Habibul Imam Al-Qutbil Mali Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mengutip dari sebagian kalam Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhuma. Di antara apa yang tadi diwasiatkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi kepada kita, agar kita benar-benar sebagai umat Islam memperhatikan pendidikan anak-anak kita, keluarga kita, karena kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, pertanggungjawaban pada hari kiamat. Maka yang pertama kali menuntut kita adalah keluarga kita sendiri, anak istri kita, bahkan pembantu-pembantu kita. Sehingga diriwayatkan kelak di akhirat orang-orang tua yang tidak menghiraukan pendidikan keluarganya, anak-anak dan istrinya akan dituntut di hadapan Allah. Mereka berkata kepada Allah di hari kiamat, ya Rabbana khudh lana bihaqqina minhu fa innahu ma 'allamana ma najhal wa kana yut'imuna al-harama wa nahnu la na'lam fayaqtassu Allahu lahum minhu. Ya Allah, ambillah hak kami dari orang tua-tua kami, karena mereka ketika di dunia tidak mengajari hal-hal yang kami tidak tahu, dan mereka memberi makan kami yang haram sementara kami tidak mengetahui, dan Allah pun akan memutuskan itu dengan seadil-adilnya. Maka betapa celaka mereka orang-orang tua yang kelak akan menghadapi tuntutan dari anak-anaknya, tuntutan daripada keluarganya. Beliau Al-Habib Ali berkata, tidak ada yang menyebabkan seseorang menjadi tidak memperhatikan urusan agama
urusan akhirat kecuali karena cintanya yang berlebihan kepada dunia. Ketahuilah bahwa cinta yang berlebihan kepada dunia sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia merupakan pangkal dari segala kesalahan, pangkal dari segala dosa yang membuat kita menjadi jauh dari Allah dan Rasul-Nya. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena itu beberapa kali tadi beliau menyampaikan pentingnya orang-orang tua mendidik anak dan membantu anak-anaknya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua yang membantu anaknya mendapatkan doa daripada Rasulullah SAW. Rasul berdoa, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati setiap orang tua yang membantu anaknya, menolong anaknya untuk berbakti kepadanya. Dan tentunya membantu itu adalah dengan memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Seorang ayah pernah datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluh tentang anaknya yang durhaka kepadanya. Maka dipanggillah sang anak. Kemudian diberikan nasihat oleh Sayyidina Umar dan dimarahi karena durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu sang anak berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah setiap anak memiliki hak yang wajib bagi orang tuanya?" Benar kata Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu sang anak berkata lagi, "Sebutkan apa saja itu wahai Amirul Mukminin." Maka Sayyidina Umar menjawab, di antaranya adalah ayyan taqiya ummah, yaitu hendaknya memilihkan ibu yang terbaik bagi anaknya. Yang kedua, wa ayyu hasina ismah, memperbaiki namanya, memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya. Kemudian wa ayyu allimahu wa ayyu allimahu alkitab wa sunnah, dan mengajarkan kepada anak-anaknya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka si anak berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ayahku sama sekali tidak melakukan tiga hal itu. Ibuku adalah wanita murahan, bukan wanita yang baik-baik. Sementara ayahku memberiku nama Ju'al. Ju'al adalah nama dari sejenis hayawan yang berterbangan. Dan ia tidak mengajarku satu huruf pun daripada Al-Quran, apalagi As-Sunnah." Maka Sayyidina Umar menoleh kepada ayahnya dan dia berkata, "Sesungguhnya kamu datang ke sini mengeluh tentang anakmu yang durhaka, padahal engkau yang membuatnya durhaka kepadamu. Engkau lah yang membuat dia berperangai buruk kepadamu." Sayyidina Umar menyalahkan orang tuanya yang justru membuat anaknya menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan itu yang banyak terjadi di zaman sekarang. Betapa banyak orang tua mengeluh anak-anaknya durhaka kepadanya, padahal orang tua tersebut tidak memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Karena itu para hadirin rahimakumullah, selain Al-Habib Ali berwasiat tentang pentingnya birrul walidain, tentang pentingnya mendidik kepada anak-anaknya, juga berwasiat tentang birrul walidain, pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, terutama bagi mereka anak-anak yang kedua orang tuanya masih hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā." Allah Subhanahu wa taala memutuskan agar kalian semua tidak menyembah kecuali kepadanya. Setelah perintah menyembah kepada Allah dan larangan berbuat syirik,
perintah selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah menggabungkan antara perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang tua itu telah dalam usia yang lanjut, salah satunya ataupun keduanya, jangan sekali-kali berkata sesuatu yang sedikit agak kasar sudah dilarang oleh Allah, apalagi membentak kedua orang tua kita. Maka jangan kalian membentak mereka berdua, dan waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Ketika kamu berada di hadapan kedua orang tuamu, rendahkan sayapmu karena rahmat. Jadikan dirimu menjadi seakan-akan hina di hadapan kedua orang tuamu. Dan selalu ucapkan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka mendidik kami dan menyayangi kami di saat kami kecil. Bagaimana jadi Al-Habib Ali Al-Habsyi menyampaikan akan keinginannya berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai beliau berkata, seandainya aku bisa menebus orang tuaku, ibuku terutama untuk hidup kembali, aku akan tebus dengan segala hartaku. Dan beliau berkata, tidak ada satupun yang aku miliki, semua yang ada pada diriku, aku yakini bukan sebagai milikku, tetapi milik daripada ibuku. Dan jika ibuku hidup, lalu menjual aku di pasar, demi Allah aku bersumpah, aku rela menjadi budak dijual di pasar oleh ibuku. Demikian Al-Habib Ali Al-Habsyi. Dikatakan kepada Ali ibn Husain, cicit daripada Rasulullah SAW, dikatakan kepadanya, innaka min abarrin nas wa la ta'kul ma'a ummika fi sahifah. Sesungguhnya engkau adalah anak yang paling berbakti kepada orang tua, wahai Ali Zainal Abidin. Tetapi engkau tidak pernah makan bersama ibumu dalam satu hidangan, satu piring bersama dengan ibumu. Kenapa demikian? Beliau menjawab, akhafu an tasbiqa yadi yadaha. Aku takut ketika makan bersama ibuku, tanganku mendahului mengambil makanan yang diinginkan oleh ibuku. Ibuku ingin, tetapi belum sempat mengambil, sementara aku terlebih dahulu mengambil. Maka dengan demikian, fakuntu qad aqaftuha, berarti aku telah durhaka kepada ibuku. Demikian mereka, anak-anak yang telah dididik dengan pendidikan yang sangat luar biasa, dan mereka pun berbakti, mengerti bagaimana bersikap kepada kedua orang tuanya. Hal itulah yang tidak kita dapati di zaman yang telah akhir ini, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua, banyak orang tua yang melalaikan pendidikan anak-anaknya, dan banyak terjadi pemutusan silaturahim. Betapa tadi disampaikan, sesungguhnya rahmat tidak akan turun kepada satu kaum yang di situ ada orang yang memutuskan silaturahim. Kaum yang di dalamnya ada satu saja orang yang memutuskan silaturahim, maka Allah tidak akan menurunkan rahmat. Apalagi kepada orang yang memutuskan silaturahim itu, jangan berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, salatun la yanfa'u ma'ahunna amal. 3 hal yang tidak akan pernah amal apapun bermanfaat apabila disertai dengan 3 perkara ini. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, al-firaru yaumaz zahaf, yaitu lari pada saat hari peperangan. 3 hal ini tidak akan pernah bermanfaat sekalipun kita melakukan amal sebanyak-banyaknya. Para hadirin rahimakumullah, karena itu setelah dari banyak kita mendengar mutiara hikmah sejak sore kemarin sampai pagi hari ini, dan sampai nanti kita terus
memelihara kebaikan ini. Mudah-mudahan hal ini terus terpelihara sampai kita pulang ke rumah kita masing-masing. Tadi kita telah bersama-sama berikrar menyampaikan taubat kita kepada Allah, permohonan ampun kita kepada Allah dengan setulus-tulusnya, dengan hati yang benar-benar dan bersungguh-sungguh. Maka kita yakin dan berhusnuzan kepada Allah. Saat ini kita yang hadir, dari manapun kita datang ke tempat ini, berkumpul di majelis ini dengan tujuan dan maksud yang sama, dengan tujuan dan maksud satu, yaitu mengagungkan Allah dan Rasulnya, dan karena rasa cinta kita kepada para awliya Allah, kepada Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sigaf, maka kita yakin semua permohonan kita, panjatan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, marilah taubat tadi kita teruskan, kita pelihara sampai kita keluar dari majlis ini, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang lebih baik dalam beramal, lebih baik dalam beribadah, lebih memperhatikan keluarga kita, pendidikan anak-anak kita, dan yang anak merasa memiliki orang tua lebih berbakti kepada orang tuanya, lebih menghormati kedua orang tuanya, dan tentunya kita lebih lagi untuk memperhatikan pentingnya ilmu, pentingnya mempelajari agama, karena itulah yang akan bisa membuat kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir kalinya pada pagi hari ini kita datang dengan menghadap kepada Rasulullah SAW, dan kita yakin roh beliau hadir di tengah-tengah kita. Amin. Al-Habib Ali telah berkata, "Man tawajjah nahwa babik, ma raja' min zaka kharib." Barang siapa yang mengarah kepada pintumu, wahai Rasulullah, tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Yakinlah bahwa kita tidak akan pulang dengan sia-sia. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah kiranya yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan semua yang kita dapatkan akan terus menjadi yang bermanfaat bagi kita di tempat ini sampai kita pulang nantinya. Demikian, dan atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.